Ya. Allah besarnya. Masya Allah. Sebesar emas sebesar gunung Uhud dan bisa kita bayangkan. Ya Allah, Bismillah ya Allah. Bismillah, bismillah. 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 Ya. Bu, dekat lagi Bu, dekat lagi biar Ustaz bisa dengar. Dekat lagi Bismillah. Baik. Oke. Ini. Dengar ya? Ya. Jadi coba lihat ke sana. Ya. Itu kumpulan merpati. Nah, coba lihat sini. Oke ya. Pertama kali gunung perang ini akan dilakukan di Madinah. Ya, sini. Tapi di sini tuh ada anak istri, ada cewek, ada orang tua, ya. Jadi berembuklah mereka di sini antara para sahabat dan Rasul, ya. Kita berperang di mana nih Rasul? Mau kita keluar atau di dalam saja kita bertahan, defend? Kita mau bertahan di Madinah atau kita keluar menyerang? Oke, sampai situ. Udah, akhirnya terputuslah satu putusan bahwasannya kita harus keluar daripada Madinah supaya melindungi kota Madinah. Setidaknya kalau kita perang di sini kalah, kita bisa mundur dan tidak menyakiti warga Madinah. Ya, bukan kayak Israel sekarang. Ya, hancurin anak-anak tuh segala macam. Kita tuh umat Islam, siapa yang mau berperang sama kita, itu yang kita perangi. Bukan sanak saudara yang kita perangi. Yang berurusan sama kita itu yang kita perangi. Itulah Islam. Ya, tidak pengecut. Oke. Pergilah Rasul, singkat cerita pergilah Rasul sama para sahabat. Oke. Sampai di sini. Itu pasukan Rasul itu berjumlah sekitar 1000 orang. 1000 ya. Pasukan Quraisy itu 3000. Berarti 1:3. Ya. Yang pasukan muslimin 1000, pasukan Quraisy 3000. Pasukan muslim itu dipimpin langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang Quraisy itu dipimpin oleh tadi Khalid bin Walid. Oke. Nah, pergilah Rasul dengan para sahabat, pergi 1000 orang. Sampai ini ada orang munafikin Mekah. Ya, ada orang munafikin Mekah yang mempengaruhi umat Islam itu dari dalam. Kalau bahasa modern sekarang itu orientalis. Ya, kayak Abu Bakar apa namanya? Sodok orangnya itu menghancurkan Islam itu dari dalam. Jadi apa dibilang sama ini? Dibilang sama munafik itu, salah seorang munafik. Apa dibilang? Kita itu berjumlah 1000, wahai umat muslimin. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan yang 3000. Janganlah kita berharap kali perang Badar kemarin itu muncul lagi sekarang, karena perang Badar kemarin itu dibantu oleh para malaikat, para malaikat. Nah, jadi munafikin ini mau membuat Rasul dan para muslimin itu takut. Jadi mentalnya dikenal mental health, ya. Mental mereka itu dikenakin sama si munafik ini. Akhirnya itu ada yang mundur dari umat Islam karena takut mati. Sudah dicuci otaknya karena takut mati. Nah, itu sudah bertentangan dengan jihad. Jihad itu tidak boleh ada yang takut mati. Bahkan mereka itu mencari kematian untuk jihad itu. Ya, karena mereka itu menjemput jihad itu karena Allah Ta'ala mereka akan masuk surga tanpa hisab. Kalau kita timbang, kalau mereka enggak. Mereka itu langsung lewat, nanti kita bicara di dalam. Misalnya nih, kamu ini mujahidin. Kan? Nanti waktu ditimbang, mukminin enggak akan masuk terus. Kenapa saya tidak timbang wahai Allah? Nanti kita bicara di dalam. Nah, seperti itu. Kayak gitu. Itu tanpa hisab. Paham? Baliklah orang munafikin tadi bersama kaum muslimin yang terpengaruh oleh orang munafikin
sebanyak 300 orang. Berarti tinggal berapa? 700. Dah, tinggal 700 ini balik di sini. Ya, dan Allah itu melaknat mereka. Ya, melaknat mereka misalnya memberi pemberitahuan yang sangat keras bagi munafikin ini dan orang-orang muslim yang mengikuti munafikin ini. Oke? Terus Rasulullah SAW dengan pede Rasulullah dengan ya udah nggak apa-apa, balik nggak apa-apa balik. Kita 700 orang insya Allah bisa mampu mengalahkan 3.000 orang. Pergilah beliau. Oke, pergilah beliau. Akhirnya sampai di sini beliau pikir, kita harus buat strategi. Bagaimana caranya 700 orang ini bisa mengalahkan 3.000 orang. Jadi Rasulullah itu melihat sisi kiri, sisi kanan, akhirnya dapat spot satu, yaitu di sekitaran sini. Yang kita pijaki sekarang. Ya, ini sekitaran sini. Oke, karena kenapa? Arah Mekah, arah Quraisy itu dari sana. Ya, gunung ini semuanya ini dikuasai sama Quraisy. Gunungnya ini dikuasai sama kaum Quraisy. Kan dari orang. Jadi dikepung langsung di sini, di lembah ini. Akhirnya dia menunggu sedikit. Beliau itu menyuruh sahabatnya yang ahli panah, kalau sekarang ahli sniper, menembak itu. Kalau dulu pakai panah, itu sekitar 50 orang. Berarti 50 orang itu naik ke Jabal Rumah. Ya. Jabal Rumah itu sebelah sana. Coba lihat ada. Yang orang berdiri mana ya? Ah tuh. Oh, itu. Di sebelah sana Mekah. Oh, itu di depan. Dalam pagar. Enggak, di luar pagar. Oh, dulu pagar tuh. Oh, Sebelah sana. Tuh, nah di luar. Nah, jadi kan di sini coba lihat. Ini lembah semua, lembah misalnya datar semuanya. Enggak ada pegunungan, itu cuma gunung. Rasulullah memilih tempat itu, tapi itu udah ditakdirkan sama Allah. Allah memang tempatkan itu di sini. Bukan suatu kebetulan, itu udah rencana bagi Allah. Ya, enggak ada suatu kebetulan, semuanya ada rencana Allah. Oke, taruhlah situ 50 orang. 50 orang mengelilingi bukit itu tadi untuk apa? Supaya kalau misalnya ada yang turun, yang duluan nampak itu orang yang di atas. Langsung. Oke. Terus Nabi bilang apa kepada orang Jabal Rumah itu? Jangan ada yang pernah turun daripada Jabal gunung itu kalah kita atau menang. Itu pesan Nabi. Ya, itu bisa kita ambil pelajaran. Jangan ada yang pernah turun, walaupun keadaan kita kalah, keadaan kita itu menang, jangan pernah ada yang turun daripada. Itu pesan Nabi ya. Akhirnya pernah berkecamuk. Nggak ada yang bisa menembus ini, nggak ada yang bisa. Karena kenapa? Sejak mereka mau turun sudah dipanas. Jadi nggak ada yang bisa menembus Nabi. Nabi itu dijaga oleh para sahabat, dijaga sama Abu Bakar. Nah, dijaga. Ya, Nabi itu karena Nabi pemimpin perang. Kalau meninggal Nabi, maka selesai perang. Paham ya? Oke, kalau misalnya Nabi terbunuh pada masa waktu Islam ini, selesai Islam. Ya, tapi nggak mungkin karena Nabi tidak. Oke, berkecamuk perang. Akhirnya apa? Orang Quraisy mundur. Kenapa? Karena nggak sanggup lagi untuk melawan ini. Karena ini posisi kita itu udah bagus. Strategi perlu dalam perang. Dan Nabi adalah orang yang paling paham tentang strategi perang. Melebihi Khalid bin Walid. Walaupun Khalid bin Walid ideologi dia tidak pernah gagal perang. Tapi ada lagi Nabi. Di atas langit masih ada langit. Rasulullah. Kita harus bangga dengan Rasulullah. Dia berdasar otak beliau. Oke. Akhirnya orang ini dari sini nih, kan? Ini semua ini dikuasai oleh apa namanya itu oleh orang Quraisy, kan? Tapi tidak bisa menembus ke sini. Kan mereka tujuannya ini nih, tujuannya Madinah, kan untuk pembalasan dendam terhadap perang Badar tahun lalu, begitu. Oke, dah. Akhirnya mundurlah orang Quraisy. Terus ada ganimah, ada harta rampasan perang. Jadi akhirnya kan orang muslimin menang. Akhirnya kan ada harta rampasan perang, mereka putih. Karena itu nggak apa-apa, itu suatu
Halal. Ya, halal itu halal. Untuk umat Nabi Muhammad halal. Ya, halal untuk umat Nabi Muhammad. Halal. Akhirnya orang yang di Jabal Rumah ini tergiur untuk mengambil juga. Nah, beberapa orang turun. Berarti melanggar perintah Nabi. Oke, melanggar perintah Nabi. Kenapa? Karena dia juga punya anak istri. Betul dia ini. Dia pengen juga, dia ada hak dia di situ. Tapi salah dia adalah melanggar perintah Nabi. Jadi kita jangan terlalu Nabi suruh kayak gini, Nabi larang kayak gini. Kita dengan intelektual kita bilang enggak, Nabi salah. Kita yang betul. Kayak gini kejadian. Jika mereka turun mengambil harta ganimah juga ngutip-ngutip, akhirnya Khalid bin Walid rupanya sudah intip. Itu adalah strategi Khalid bin Walid. Jadi kita disuruh mundur dulu orang Quraisy ini. Orang Quraisy kita mundur dulu, mereka biar tergiur sama harta kita. Oke, nanti aku ngintip di balik gunung. Ketika mereka lagi asik mengambil itu, bahkan yang CCTV ini kan CCTV ini turun ya sekitar 30 orang. Berarti tinggal berapa lagi? Ada yang lihat mereka kan 40 orang ya, tinggal sini 10 orang cuma nggak cukup. Kan? Nggak sanggup tembak lagi. Akhirnya apa? Dibilang sama Khalid bin Walid, balik. Akhirnya semuanya balik. Dari sebelah sana. Nah, sebelah sana. Terus nggak ada di sebelah sana lagi. Jadi dikepung. Akhirnya Nabi dan para sahabat di sini kepung semuanya. Akhirnya Nabi dan para sahabat itu mundur. Mundurnya nggak ke sini dulu, tapi ke sini mundurnya, ke atas gunung. Karena mereka udah dikepung di bawah. Ya, sampai Nabi itu berdarah-darah di sini. Nabi itu sampai berdarah-darah, pelipisnya itu berdarah. Pipi Nabi, rahang Nabi dikabarkan satu riwayat mengatakan patah. Siapa itu? Rasulullah. Ya, Rasulullah rahangnya patah gara-gara apa? Gara-gara kalimat la ilaha illallah. Sedangkan kita sekarang apa? Nggak peduli sama beliau. Patah rahang beliau, patah. Pelipis beliau berdarah. Akhirnya beliau itu dilindungi oleh para sahabat. Kemudian beliau itu bersembunyi di gunung. Jadi udah terbalik sekarang nih. Rasulullah udah sembunyi. Ada yang mengatakan di sebelah sana Rasulullah itu disembunyikan sama sahabat. Oke. Ini gunung sana sama sahabat. Ada yang mengatakan di situ. Di antara dua itu kan satu tuh gunung satu, terus ada bukit sedikit itu, terus ada bukit tiga. 1, 2, 3. Nah di antara bukit dua terakhir itu kan ada kayak lembah. Apa tuh kayak ada belahan itu. Di situ disembunyikan. Ada yang mengatakan Sampai ke atas sana, ya, karena ya, arah Mekah sana tuh, arah Mekah sana. Naiknya Nabi Allahu alam. Kuat kita mana? Nah, kita sampai situ aja udah terbunuh pun. Yang itu. Nah, ada mengatakan situ, ada mereka mengatakan sana. Tapi yang lebih sahih di sebelah sana. Ya. Banyak riwayat, sejarah itu banyak riwayat ya, banyak riwayat. Oke. Akhirnya sekarang itu muslimin yang kalah. Jadi satu sama. Jadi salah kita bilang itu muslimin kalah dalam perang salah. Tetapi penalti. Satu sama. Bukan 1-0. Kita udah menang duluan dibalas satu sama. Bukan kita itu kalah. Karena nanti dilanjutkan ada ceritanya. Ada ceritanya nanti ada perang namanya perang merah. Perang merah itu maksudnya apa? Ketika ini kan sudah selesai perang Uhud itu kan satu sama tuh. Nabi dengan para sahabat yang udah putus kakinya, yang udah putus tangannya, itu lanjut lagi perang. Dan situ kita menang. Sebenarnya hasil skornya 2-1. Menang kita sebenarnya. Tapi di buku SKI, buku sejarah yang mungkin lebih pendek mungkin dia bilang kita adalah kalah dalam perang. Untuk apa? Untuk bisa kita ambil pelajaran bahwasanya siapapun yang melanggar perintah Rasul dia akan celaka. Ya, karena wa atiullah wa atir Rasul wa ulil amri minkum. Paham sampai di sini, Pak? Ya. Yang perlu kita ambil apa? Rasul itu berjuang demi kita. Kita demikian. Ya, kita tahu anak-anak artis itu tahu. Sekarang coba kita tanya, anak Rasul ada berapa? Siapa-siapa aja anak Rasul? Keturunan Habib sekarang asalnya dari mana? Enggak tahu. Terus kita dengan PD-nya kita bilang, Rasul, saya umat. Rasul sedih. Ya. Kalian nggak kenal aku, tapi kalian ngaku-ngaku umat aku. Aku sedangkan aku berdarah-darah di sini, belum lagi di Taif aku dilempar-lempar batu. Ini balasan kalian. Rasul juga manusia, Rasul juga punya hati.
Ya, tapi hati Rasul itu kuat. Oke. Dan Rasul lebih sedih lagi di sini. Kenapa? Karena paman Nabi itu terbunuh. Nama paman Nabi siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah itu dijuluki adalah Asadullah, singanya Allah. Ya, singanya Allah berarti 50 atau 40 orang, riwayat mengatakan 30 orang itu kalah dengan Hamzah sendiri. Kuat. Ya, Hamzah itu kuat. Asadullah, singanya Allah. Jadi singa meraung ketika Hamzah itu turun ke medan pertempuran seperti singa yang lapar, yang ingin memakan mangsa-mangsa. Ada yang berkutik sama si. Kenapa beliau bisa meninggal? Karena perbuatan si Hindun. Hindun siapa Hindun? Istrinya. Itu belum masuk Islam, saya. Itu belum masuk Islam. Istrinya. Abu Sufyan ya? Abu Istrinya Sufyan. Ya. Balas dendam ya. Dia Abu Sufyan. Abu Sufyan meninggal ya. Ayahnya meninggal, Ustaz. Ayahnya meninggal itu perang Badar. Badar. Perang Badar. Siapa yang bunuh? Hamzah. Hamzah di tangan Hamzah. Di tangan Hamzah. Akhirnya Hindun itu marah, murka. Itulah cewek ya. Cewek itu lebih nekat daripada cowok. Enggak lah. Bahaya cewek. Kalau udah balas dendam ya. Akhirnya apa? Dibuat sayembara sama Hindun. Siapa yang bisa Membunuh membunuh si Hamzah akan dikasih hadiah 100 ekor unta. Oke, akan dikasih 1 ekor unta. Akhirnya 100 ekor unta. Akhirnya ada satu orang penembak nih, pelontar Tombak. penombak itu yang paling dahsyat. Wahsy, Ustaz. si Wahsy namanya, Wahsy. Dia itu pada perang Uhud, dia nggak pikir yang lain, dia kejarnya Hamzah aja. Dia lihat Hamzah kemana-mana, Hamzah. Udah pas ini targetnya, langsung tembak langsung kena jantung Hamzah. Allah. Karena kena jantung, ya. Karena kena jantung langsung meninggal. Tapi kalau misalnya kena di lain, Hamzah nggak bakal meninggal. Karena Hamzah pernah tembus jadi biasa aja. Itu Hamzah. Tapi karena kena jantung dan di situ adalah memang CPU kita, ya. Kalau itu hilang semua. Akhirnya Hamzah tergeletak di situ, datang Hindun, dirobek dada Hamzah. Diambil jantungnya Dimakan. Itulah wanita. Dikunyah-kunyah. Ibu bapak ya, kalau nekat kali. Laki cowok belum tentu bisa gitu. Kayak hati-hati sama wanita. Kan itu akhirnya. Tapi Hindun masuk Islam, Ustaz. Ya. Hindun masuk Islam, Ustaz. Akhirnya Hindun itu masuk Islam. Di sini kita bisa baca bahwasanya Nabi itu manusia. Iya. Ya. Walaupun Hindun sudah masuk Islam, tapi ketika Nabi melihat Hindun, Nabi tunduk. Kenapa? Masih ada rasa sakit. Disitulah Nabi itu manusia. Sakit. Ya. Wa ma kana Muhammadun illa rasul. Ya. Wajar beliau itu meninggal karena beliau adalah manusia. Karena Umar terlalu cinta sama beliau. Ketika beliau meninggal, siapa yang bilang Muhammad meninggal akan kutepas lehernya. Terus Abu Bakar bilang apa? Umar, wa ma kana Muhammadun illa rasul. Muhammad itu cuma seorang rasul. Dia bukan Tuhan. Nah, seperti itu. Paham? Jadi disitulah kita batasi bahwasannya kita mencintai Rasul sebagai Rasul. Kita sangat sayang kepada Rasul. Ya, seperti Nasrani sangat sayang kepada Isa. Tetapi salah mereka diambil kayak analoginya salah. Mereka itu sayang sama Nabi Isa seakan-akan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Sedangkan kita sayang sama Rasul, tapi beliau itu seorang manusia. Pertanyaannya, udah pantas kita jadi umat dia? Ketika kita ke Rodah semalam, ketika kita bilang Assalamualaikum ya Rasulullah, ahlan wa sahlan kata Rasulullah, kita nggak merasa diri kita itu nggak pantas untuk menjadi umat Rasul. Sedangkan Rasul udah kayak gini. Apa? Sekarang bapak saya tanya, apa yang udah bapak ibu kasih buat Rasul? Belum. Kadang sebulan sekali salawat, itu pun Allahumma shalli ala Muhammad. Selesai.